Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Vina Anggarini Pratiwi dengan NIM G1C121010, Citra Rerer dengan NIM G1C121034, Bima Miftahul Fatwa dengan NIM G1C121092, Albert Bandura. Biografi Albert Bandura lahir pada tahun 4 Desember 1925 di suatu kota kecil di dataran utara Alberta, Kanada, dan meninggal pada 26 Juli 2021 di California, Amerika. Albert Bandura mendapat gelar BA dari University of British Columbia, kemudian MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952 dari University Iowa. Pada tahun 1964, ia dilantik sebagai profesor dan menerima anugerah American Psychology Association pada tahun 1980. Ia adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang mana mempelajari diperoleh dari mencontoh suatu tindakan atau modeling studi. Sebagai seorang behavioris, Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karena itu, teorinya disebut teori belajar sosial atau modeling. Teori belajar. Albert Bandura sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosialnya, salah satu konsep dalam aliran behaviorisme yang menekankan pada komponen kognitif berpikir, memahami, dan mengevaluasi. Teori belajar sosial yang diperkenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif berpikir, memahami, dan mengevaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial sering disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitif karena mencakup perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku melalui proses observasi. Teori ini berasumsi bahwa harus ada modeling yang nantinya dapat dijadikan observasi oleh individu yang sering belajar. Konsep teori belajar humanisme. Konsep motivasi belajar erat dikaitkannya dengan prinsip bahwa perilaku yang mendapat menguatkan di masa lalu lebih mungkin untuk diulangi daripada perilaku yang tidak mendapat penguatan atau perilaku yang dihukum. Bahkan, konsep motivasi belajar dan teori perilaku lebih fokus pada beberapa jauh siswa telah belajar untuk melakukan pekerjaan sekolah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Teori belajar yang diperkenalkan oleh Albert Bandura menekankan pada komponen kognitif berpikir, memahami, dan mengevaluasi. Teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia memiliki interaksi timbal balik yang terus-menerus antara pengaruh kognitif, perilaku, dan lingkungan. Sebagian besar perilaku manusia dipelajari secara observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya menjadi pedoman untuk bertindak. Berbeda dengan teori perkembangan anak lainnya, Albert Bandura percaya bahwa setiap anak tetap dapat mempelajari hal-hal baru, meskipun tidak dilakukan secara langsung. Syaratnya adalah anak telah melihat orang lain melakukannya, apapun medianya. Disinilah elemen sosial berperan, bahwa seseorang dapat mempelajari informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model adalah tindakan belajar. Teori Albert Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara pengaruh kognitif,
perilaku, dan lingkungan. Kondisi lingkungan di sekitar individu sangat berpengaruh terhadap pola belajar sosial jenis ini. Misalnya, seseorang yang hidup dan dibesarkan di lingkungan perjudian, maka ia cenderung memilih untuk bermain judi, atau sebaliknya, menganggap judi itu tidak baik. Bandura memiliki pendapat sendiri dalam kaitannya dengan sifat manusia dan psikologi kepribadiannya. Asumsi Bandura adalah, yang pertama, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sadar, berpikir, merasakan, dan mengatur perilakunya. Dengan demikian, manusia tidak seperti pion, atau pion yang mudah dipengaruhi atau dimanipulasi oleh lingkungan. 2. Kepribadian berkembang dalam konteks sosial, interaksi antara satu sama lain. Dengan demikian, teori kepribadian tepat adalah yang mempertimbangkan konteks sosial. Observation learning atau modeling. Pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau pemodelan. Dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Dalam modeling, terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu, seperti kemampuan mengingat dan mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Media internal sangat penting dalam pembelajaran karena saat terjadi adanya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Bandura yakin bahwa tindakan mengamati memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Struktur kepribadian. Yang pertama, sistem self, yaitu Bandura yakin bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan peramalan. Dengan kata lain, itu diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Yang kedua, regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan dengan kemampuan itu mereka memanipulasi lingkungan, sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Kebalikannya, dalam bentuk determinis, resiprokal berarti orang dapat mengatur sebagai dari tingkah lakunya sendiri. Ada dua faktor dalam regulasi diri. Yang pertama, faktor eksternal dalam regulasi diri, yaitu mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Yang pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan diri. Kemudian, faktor internal dalam regulasi diri. Yang pertama, observasi diri, yaitu dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, originali tingkah laku diri, dan seterusnya. 2. Proses penilaian atau mengendalikan tingkah laku, yaitu melakukan kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain. 3. Reaksi diri efektif, yaitu berdasarkan pengamatan dan judgment itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Yang keempat, efikasi diri.
yaitu bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu, tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. Efikasi adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Efeksi diri dapat diperoleh 4 sumber. Yang pertama, pengalaman performansi, yaitu prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu, mengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Yang pertama, semakin sulit tugasnya, maka keberhasilan akan membuat efikasi semakin tinggi. Contoh kedua, semakin kerja sendiri lebih meningkatkan efikasi dibandingkan kerja kelompok. Contoh ketiga, orang yang biasa berhasil sesekali gagal tidak mempengaruhi efikasi. Yang kedua, pengamalan vicarious, yaitu diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal. Persuasi sosial. Dampak dari sumber ini sebenarnya terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Faktor selanjutnya yang menjadi atau dapat mempengaruhi efikasi diri seseorang adalah keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan tersebut. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri. Namun, peningkatan emosi atau perubahan emosi menjadi emosi-emosi yang lebih positif seperti bahagia, rasa senang, dan kepuasan dapat meningkatkan efikasi diri. Efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Menurut Bandura, sumber pengontrol tingkah laku adalah resiprokal antara lingkungan, tingkah laku, dan pribadi. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting yang kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Berbeda dengan konsep diri yang dikemukakan oleh Rogers yang bersifat kesatuan umum, efikasi diri bersifat fragmental, di mana setiap individu mempunyai efikasi diri yang berbeda-beda pada situasi yang berbeda-beda pula, tergantung kepada 3 hal. Pertama, kemampuan yang dituntut oleh situasi yang berbeda itu. Kedua, kehadiran orang lain khususnya saingan dalam situasi itu. Ketiga, itu keadaan fisiologis dan emosional yang dimiliki oleh orang tersebut. Efikasi yang tinggi atau rendah dikombinasikan dengan lingkungan yang responsif atau tidak responsif akan menghasilkan 4 kemungkinan prediksi tingkah laku. Kemungkinan pertama, apabila efikasinya tinggi dan lingkungannya responsif, maka prediksi hasil tingkah lakunya akan sukses dan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Kemungkinan kedua, bila efikasinya rendah dan lingkungannya tidak responsif, maka dia akan depresi dan melihat orang lain sukses dan tugas yang dianggapnya sulit. Kemungkinan ketiga yaitu apabila efikasinya tinggi sedangkan lingkungannya tidak responsif, maka dia akan berusaha keras mengubah lingkungan menjadi responsif dan melakukan proses berupa aktivitas sosial dan berusaha memaksakan perubahan. Yang kemungkinan yang keempat adalah efikasinya rendah dan lingkungannya responsif. Itu orang kan menjadi apatis, pasrah dan merasa tidak mampu. Efikasi kolektif. Keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Hal itu disebut sebagai efikasi kolektif. Efikasi kolektif tidak dimaksudkan untuk bekerja bersama. Bandura berpendapat
orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Karena itulah efikasi kolektif dan efikasi individual bisa saling bahu-membahu mengontrol perilaku seseorang. Misalnya dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet. Tetapi mungkin memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan. Efikasi kolektif timbul berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi pada alam dan berskala global, seperti kerusakan hutan, kebijakan perdagangan internasional, kerusakan ozon, masalah kemajuan teknologi, dan lain sebagainya. Menurut Bandura, motivasi adalah bentuk konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini dan harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan yang dekat. Dengan kata lain, harapan mendapat reinforcement atau penguatan pada masa yang akan datang memotivasi seorang untuk bertingkah laku tertentu. Juga, dengan menetapkan tujuan atau tingkat performansi yang diinginkan dan kemudian mengevaluasi performansi dirinya pada masa kini, orang termotivasi untuk bertindak pada tingkat tertentu. Contohnya adalah anak-anak yang mungkin tidak pandai dalam matematika. Dia akan dapat meningkat performasinya ketika dia menetapkan dan berusaha mencapai serangkaian tujuan berurutan yang memungkinkan evaluasi diri segera daripada menetapkan tujuan yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Akan tetapi, Bandura berpendapat bahwa penguatan bukan hanya faktor yang dapat membuat seseorang menjadi belajar. Ada beberapa faktor lain, yaitu pertama adalah penguatan vicarious, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat orang ikut puas dan berusaha belajar gigih akan menjadi orang seperti itu. Yang kedua adalah penguatan yang ditunda, yaitu orang terus-menerus berbuat tanpa mendapat penguatan karena yakin akan mendapat penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah tanpa penguatan, itu belajar tanpa ada penguatan sama sekali, mirip dengan konsep otonomi fungsional dari Alport. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforcement yang nyata. Dalam penelitiannya, ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan, belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang pelajari itu. Dan model yang diamatinya juga tidak mendapat reinforcement dari tingkah lakunya tersebut. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien daripada belajar melalui pengalaman langsung. Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga, yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Metode belajar melalui observasi terdiri dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek peniruan atau modeling. Inti dari belajar melalui observasi adalah modeling. Peniruan atau meniru sungguhnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling, karena modeling bukan sekadar menirukan atau mengulangi apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi juga melibatkan penambahan dan pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus, dan melibatkan proses kognitif yang lebih rumit. Yang kedua adalah modeling tingkah laku baru. Melalui modeling, orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Ini dikarenakan adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental, dan yang lebih penting lagi, ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya atau menggabung-gabung apa yang diamatinya dalam berbagai situasi menjadi suatu pola tingkah laku yang benar-benar baru. Modeling mengubah tingkah laku lama. Modeling mempunyai dua macam dampak terhadap tingkah laku pengamat. Yang pertama adalah tingkah laku yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Yang kedua adalah tingkah laku model yang tidak diterima sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku tersebut, tergantung bagaimana respon masyarakatnya. Apabila pengamat dihukum, maka dia akan melemahkan respon tersebut, dan apabila cuma diganjar, maka respon tersebut akan makin kuat, atau malah pengamat akan meniru dan menciptakan modeling terhadap perilaku tersebut.
Modeling terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah modeling simbolik. Modeling simbolik biasanya terdapat atau diobservasi melalui film dan serial televisi yang mana menyajikan berbagai karakter dengan tingkah laku yang dapat ditiru atau dimodel oleh pengamat. Yang kedua adalah modeling conditioning. Modeling dapat digabung dengan conditioning klasik menjadi conditioning klasik vicarious. Modeling semacam ini banyak dipakai untuk mempelajari respon emosional. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan, yang kemudian muncul respon emosional yang sama di dalam diri pengamat, dan respon itu ditujukan ke objek yang ada di dekatnya. Sebagai contohnya, apabila seseorang melihat suatu film atau membaca suatu buku yang mempunyai unsur sedih, maka dia akan merasa simpatik atau merasa ikut sedih terhadap kemalangan yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Lalu di sini ada faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Nah, Bandura ini menyebutkan ada 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi ini dapat terjadi. Yang pertama ada perhatian, kemudian yang kedua ada representasi, yang ketiga ada peniruan tingkah laku atau tingkah laku model, yang keempat itu ada motivasi dan penguatan. Nah, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama ada perhatian atau attention process, di mana seseorang sebelum meniru orang lain, perhatian itu harus dicurahkan ke orang itu. Nah, perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, di mana sifat model yang atraktif dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Kemudian yang kedua ada representasi atau representation process, di mana tingkah laku yang akan ditiru itu harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Kemudian yang ketiga ada peniruan tingkah laku model atau behavior production process, di mana sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku, di mana mengubah dari gambaran pikiran menjadi tingkah laku yang menimbulkan kebutuhan evaluasi. Kemudian ada yang terakhir yaitu motivasi dan penguatan atau motivation and reinforcement process, di mana belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan tingkah laku modelnya. Nah, lalu ada dampak belajar, di mana dampak belajar ini memiliki dampak positif dan negatif, di mana memiliki konsekuensi dari suatu respon yang mempunyai 3 fungsi. Yang pertama ada pemberi informasi, di mana memberi informasi mengenai dampak dari tingkah laku, yang dimana informasi ini dapat disimpan untuk dipakai membimbing tingkah laku pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada memotivasi tingkah laku yang akan datang, yaitu menyajikan data sehingga orang dapat membayangkan secara simbolik nih hasil tingkah laku yang akan dilakukannya dan bertingkah laku sesuai dengan peramalan-peramalan yang dilakukannya. Yang dengan kata lain, tingkah laku ditentukan atau dimotivasi oleh masa yang akan datang, di mana pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang itu diperoleh dari pemahaman mengenai konsekuensi suatu tingkah laku. Yang kemudian yang terakhir ada penguat tingkah laku, di mana keberhasilan akan menjadi penguat sehingga tingkah laku menjadi berpeluang diulangi. Sebaliknya, kegagalan akan membuat tingkah laku cenderung tidak diulangi. Nah, ada beberapa pengaplikasian pada teori Albert Bandura ini. Yang pertama itu ada psikopatologi, di mana menurut Bandura orang percaya bahwa dirinya tidak dapat menangani situasi tertentu secara efektif. Nah, dan terdapat konsep determinis di Spiroka, dan di mana menganggap tingkah laku dipelajari sebagai akibat dari interaksi antara pribadi tingkah laku dengan lingkungan, termasuk tingkah laku yang menyimpang. Nah, tingkah laku patologis ini dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang dapat penguatan dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Nah, ada beberapa itunya. Yang pertama ada reaksi depresi, kemudian ada fobia yang dimana perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Kemudian yang ada agresi, di mana menurut Bandura agresi diperoleh melalui pengamatan, pengalaman langsung dengan reinforcement positif dan negatif, latihan atau perintah, dan keyakinan yang ganjil.
Nah, kemudian ada yang kedua, psikoterapi, yang dimana secara umum terapi yang dilakukan Bandura ini adalah terapi kognitif sosial, dimana tujuannya untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Nah, ada 3 tingkatan keefektifan suatu treatment, yakni yang pertama ada tingkat induksi perubahan, di mana treatment dikatakan efektif kalau dapat mengubah tingkah laku, misalnya terapi menghilangkan takut ketinggian penderita akrofobia sehingga dia berani naik tangga yang tinggi. Kemudian ada tingkat generalisasi, di mana treatment yang lebih tinggi yang memungkinkan terjadinya generalisasi, di mana penderita akrofobia itu bukan hanya berani naik tangga, dia juga berani naik lift, naik kapal terbang, dan membersihkan kaca gedung bertingkat. Kemudian ada tingkat pemeliharaan, di mana sering terjadi tingkah laku positif hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif seperti merokok, alkoholik, dan narkotik. Terapi mencapai tingkat efektif yang tertinggi kalau hasil induksi dan generalisasinya dapat terpelihara, tidak berubah menjadi negatif. Nah, Bandura mengusulkan juga nih ada 3 macam pendekatan treatment, yakni latihan penguasaan atau desensitisasi modeling, terus modeling terbuka, dan modeling simbolik. Yang kemudian yang terakhir ada pengaplikasiannya, yaitu metodologi, di mana Bandura itu mengembangkan microanalytic approach, di mana riset yang mementingkan asesmen yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performansi tugas.